Oke, selamat malam teman-teman. Salam nyenggerisme. Halo nyengerian sekalian. Selamat datang di Arpupu Albarbasi. Oke, aku agak skeptis ya sama orang-orang yang bilang politik itu nggak terlalu berpengaruh dalam hidup kita. Pernah dengar? Atau lu termasuk salah satunya? Oh, ulangi apa tadi? Politik itu nggak terlalu berpengaruh sama hidup gue, nggak nggak apa ya, nggak peduli presidennya siapa, pemimpinnya siapa, gue kerja tetap kerja, makan tetap makan. Sepakat nggak sama pendapat itu? Enggak sih, mungkin itu orang yang gak milih 02 aja. Oke, terus hanya itu, sebatas itu. Iya. Padahal kan politik itu selalu berperan dalam hidup kita. Contoh misal, kan petani cabai ya, Iya. petani cabai beli pupuk kan, Iya. beli pupuk. Kalau harga pupuk itu mahal atau harga subsidi pupuk itu mahal, itu kira-kira ulah siapa? Kebijakan dari siapa? Pemerintah. Pemerintah. Terus kalau misalkan kita banjir, Ya. Iya aman mas. Ini kan dataran tinggi, man mungkin banjir. Kalau banjir udah panik saya. tapi kan emang udah banjir Apa kita iya, di ya? sini. Lah, udah banjir kan? Oh iya, di daerah Guci ya. Daerah Guci, terus di atas malah itu kan banjir, men. Berarti Bumiayu. ada oknum yang nanam sawit juga atau gimana? Enggak, penebangan pohon lah itu tah. Tapi penebangan pohonnya buat sawit kan? Emang di sini ada sawit. Ya enggak ada Kan sih. pembukaan lahan untuk ya komoditas sayur lokal. Kalau di sini kan berarti kentang. Terus apa tuh lagi? Teropong, daun bawang. Itulah, jadi pembukaan lahan untuk itulah yang jelas mah. Lah, siapa yang mengizinkan? Kalau bukan pemerintah. Ya tapi bisa aja itu ilegal kan maksudnya. Bisa juga, iya betul, bisa juga. Tapi kita tidak menafikan bahwa kemungkinan besarnya juga ada orang yang bermain di belakang layar kan. Salam tempel, yang penting aman. Kayak gitu. Itu siapa yang, ya pemerintah kita tentulah. Gitu. Jadi keresahan-keresahan kita itu banyak banget sebenarnya. Ada bahasa masuk surga jalur WNI. Karena masyarakat Indonesia itu selalu didolimi. Tapi kalau mau masuk surga jalur WNI ya kita sedang baca rekamannya mas. Kenapa? Karena kan ingat gak sih Nabi Muhammad itu pernah bilang akan ada suatu zaman di mana nanti pemerintahnya itu sangat kurang ajar, sangat-sangat apa ya, kayak kekanak-kanakan gitu, mainnya semaunya sendiri. Ya, Nah, terus kalau kamu menemui zaman itu maka kamu harus bersabar. Jadi yang kita harus lakukan, kita harus bersabar dan kita harus berhenti membuat mim bahlil juga. Cukup bersabar, astagfirullah. astagfirullah. Tapi bukan sabar kan cakupannya luas ya, nggak hanya tentang diam, tapi kan penerimaan juga. Kayak gitu. Kita speak up, kita berbicara masalah kebijakan-kebijakan pun aku rasa dengan kondusif, itu pun udah sabar sebenarnya. Dengan melewati jalur hukumnya kayak gitu ya, jalur birokrasinya, aku rasa itu udah sabar juga. Kayak yang terbaru itu kan tentang MBG itu, yang memakan 336 triliun di tahun 2026 udah dianggarkan kan. Motong dana pendidikan paling besar di tahun ini. Padahal kalau dialihkan ke hal lain mungkin lebih bagus ya. Iya, Kayak misalkan dana berapa, 300 triliun ya? 336, iyalah 300 triliun. 300 triliun kalau untuk makan itu belum tentu balik modal. Tapi kalau untuk hal lain, misal untuk Pendidikan. kuliah gratis atau apa, Iya. itu masih lebih mungkin balik modal. Betul. Ada yang nyoba buat coba kalau misalkan dana MBG yang segitu itu dialihkan ke yang lain-lain, itu dapat apa aja gitu kan. Ternyata kurang lebihnya ada 128 sekolah di seluruh Indonesia, 128.000 sekolah yang bisa diperbaiki secara layak, dana segitu. Terus kuliah
S1 sampai S2 full 40.000 mahasiswa atau berapa itu. Iya. Terus gaji guru honorer dan ASN 1 tahun dengan per bulannya itu sekitar 5 sampai 7 juta. Itu bisa terrealisasikan kalau misalkan memang dana segitu tidak dibuat untuk MBG. Yang lebih apa ya, bukan sih kecewa ya, tapi agak heran juga sama pemerintah itu kan ada perpres terbaru bahwa SPPG itu bisa diangkat jadi P3K dengan rencana 32.000 SPPG diangkat jadi P3K kan. Sedangkan masih banyak ribuan guru honorer tuh yang belum diangkat jadi P3K. Itu kan salah satu ketimpangan di pendidikan kita. Iya, guru honorer nangis di pojokan ya. Ya betul. Dengan gaji ya Anda bisa lihat sendiri tadi lah. Iya. Gaji segitu paling kecil berapa? 170-an. 178.000 dalam 1 bulan, teman-teman. Itu kan wow. Itu gimana ngaturnya gitu kan. Matematika tersulit adalah 2 juta dibagi 30 hari. Betul. Yang ini 178.000 dibagi 30 hari, men. Tapi nggak terlalu manis. Iya kan? Iya benar. Asrap malah. Kayak masih tahu. Nggak luntur gulanya. Iya. Tahu nggak Mas? Bahwa selain kopi ada lagi satu makanan yang cita rasanya selalu dirusak oleh gula. Rujak. Bukan. Kolak. Bukan. Bahkan Anda nggak sadar sebenarnya kalau itu dirusak oleh gula rasanya. Bukan rasa aslinya. Nggak pernah pakai rasa asli. Alpukat. Bukan. Apa? Dayanya Raya. Coklat. Coklat. Ya. Anda pasti mikir kalau pertama kali dengar kata coklat, itu yang keinget pasti manis-manisnya atau apa gitu kan? Iya. Manis agak pahit lah. Padahal sebenarnya ya coklat itu dari buah apa? Coklat, kokoa. Kau apa? Itulah ya. Jadi buah coklat itu aslinya nggak manis gitu. Nggak manis. Itu manis karena pas pengolahannya jadi makanan itu selalu ada gula di situ. Pasti ada selalu peran gula lah. Makanya coklat itu selalu manis dan kita selalu mikir coklat itu manis. Kalau tidak, itu udah dirusak apa ya? Udah kecampur gula lah kembangannya. Berarti pemerintah kebanyakan gula. Kenapa? Rusak. Tapi gini, secara kebijakan pemerintah kita yang paling di luar nalar kita, Iya. ya itu apa menurut Anda? Ya itu yang presiden antu itu apa ya? New Year New Me. New Year New Me apa tuh? Tahun baru saya baru. Apa sih bahasa Inggrisnya itu? Tahun baru aku baru. New Year New Me. Pokoknya itulah penyebutannya, saya mungkin maaf ya kalau salah. Iya. Anda ingat sih nggak pas Pak Presiden itu kayak menolak bantuan asing gitu. Iya. Pokoknya menolak bantuan asing itu ditolak semua lah. Tapi pas tahun baru kita akan terima bantuan asing, bodoh kalau kita tolak. Itu kan definisi. Maksudnya butuh karena kita tolak. Kan sebelum tahun kemarin tahun 2025 itu kan ada bencana di Sumatera. Iya, menolak bantuan. Tapi 2026 sekarang terima bantuan kan dari asing. Apa bantuan apa? Ya, Anda kurang baca beritanya mungkin. Maksudnya tahun 2026 itu dia udah buka bantuan dari luar negeri, guys. Jadi kan itu New Year New Me gitu. 2025 nggak mau nerima bantuan, 2026 tiba-tiba aja dia mau nerima bantuan gitu. Oh, dengan apa ya, status ini belum jadi bencana nasional. Terus kabar sekarang itu gimana? Tahu nggak? Update terbaru di bencana di Sumatera itu? Nggak tahu Pak, saya ingatnya mungkin karena 2025 sebelumnya sibuk bersihin barang bukti apa ya? Kayaknya nggak sih, jangan pikir negatif ya. Barang bukti.
Ya kayu gelondongannya mungkin bersih. Oh, Baru nerima panduan aseng. iya. Oh iya, make sense, man. Terus juga masalah MBG lagi nih. Masalah make sensernya. Mungkin nggak MBG itu dihilangin. Mungkin banget malah. Kalau aku nggak mungkin. Kenapa? MBG itu adalah salah satu alat kampanye Prabowo. Satu tuh. Yang kedua, itu jadi visibilitas politiknya Pak Prabowo. Iya. Jadi aku rasa nggak mungkin bisa dihilangin. Ya bener sih, aku juga lihat meme di internet tuh. Jadi ceritanya ada meteor jatuh, bumi mau hancur. Terus ada pejabat tanya ke pejabat lain, MBG-nya gimana nih Pak? Oh, MBG tetap dilanjutkan. Udah itu. bahkan ketika bulan puasa itu kan katanya tetap ada tapi mentahannya gitu kan. Iya. Ya gimana ya, Sebenarnya masalah MBG itu selain di mungkin banyak yang ngeluh kayak banyak beladungnya atau apa gitu, atau mungkin karena belum rata semua daerah punya gitu kan. Masalah lainnya adalah mungkin nggak tahu ya, ini pemerintah emang nggak mikir sampai sini atau gimana, tapi kan dengan MBG itu kan secara nggak langsung itu menyingkirkan pedagang kaki lima secara nggak langsung. Iya betul. Jadi apakah itu termasuk menghambat ekonomi? Kalau Justru tetap mempelancar, karena sebagai orang tua itu nggak butuh uang saku banyak-banyak. tapi nyatanya di sekolah-sekolah yang sudah berjalan MBG itu, aku kan tadi ke sekolah lain ya di wilayah bawah tuh, kebetulan lagi bagi-bagi MBG gitu kan. Ditanya tuh jajan nggak? Jajan tetap. Uang saku dengan uang saku yang sama. Iya. Uang saku yang sama di sekolah itu ya. Iya. Aku, mungkin juga terjadi di sekolah-sekolah yang lain gitu. Tapi ternyata dengan adanya MBG, orang tua itu tetap nyenguni ngasih uang ke anaknya itu dengan nominal yang tetap gitu. Terus juga masalah beban guru yang menangani MBG itu juga aku rasa harus perlu dikaji sih teman-teman. Kan MBG datang yang jadi apa ya, pengelolanya ya untuk bagian siswanya kan juga guru-guru. Iya. Terus misalkan hilang, tanggung jawab guru, omprengnya gitu kan. Jadi itu aku rasa juga menghambat pembelajaran juga, aku rasa sih MBG itu. Terlebih lagi yaitu tadi banyak pakar-pakar yang mengatakan bahwa MBG itu hanya berita terbaru tahun ini Bapak Prabowo untuk defisit APBN, Pak Prabowo itu ngutang lagi sebanyak 800 sekian triliun dengan tujuan defisit APBN, yang dimana APBN-nya itu sebagian besar habis buat MBG. Keren kan? Bahkan sampai untuk dana MBG ya, dana pendidikan 20%. 20 apa 40 itulah. Intinya paling banyak itu kan dari dana pendidikan. Terus ngambil kas negara yang buat jaga-jaga gitu loh. Iya. Berarti uang amannya negara juga beberapa persen itu diambil. Nanti aku lampirkan datanya di sini. Itu kan satu hal yang gimana ya? Terus juga keuntungan MBG itu sebenarnya buat siapa gitu kan? Keberhasilan MBG indikasinya itu mana? Standar keberhasilannya itu seperti apa? Mengingat banyak kejadian-kejadian yang di luar gizi gitu. Kayak misal kemarin itu viral tuh MBG untuk posyandu untuk balita yang diwadahin plastik. Itu kan berarti kan terkontaminasi mikroplastik. Belum yang keracunan, udah berapa ribu yang keracunan. Pedagang kaki lima yang diklaim itu tidak sehat, gak higienis, justru gak pernah ada kasus itu. Pedagang kaki lima 1, MBG 0 ya. Berarti sekarang apakah lebih tidak sehat es doger daripada MBG? Aku punya pertanyaan penting juga. Roti sehat nggak? Iya. Daging? Ini Pak pas burger pastilah saya tahu. Iya betul. Burger itu kan salah satu menu di MBG kan? Gitu.
Kenapa bisa nggak sehat? Kenapa disebut sebagai junk food? Nggak tahu ya. Karena udah melalui berbagai pengolahan. Makin banyak pengolahan suatu makanan, berarti makin nggak sehat. Nutrisinya itu sudah terkuras kayak gitu. Makanya makan yang sehat itu pasti ya hanya satu pengolahan saja lah, entah itu direbus, dikukus. Itu yang sehat. Walaupun dengan makanan yang sama tapi pengolahannya itu bertahap, ya udah nutrisinya itu hilang. MBG apakah kayak gitu teman-teman? Apakah ahli gizi di MBG itu hanya formalitas saja? Saya rasa iya. Kita nggak tahu. Bapak Prabowo yang lebih tahu, dan BGN Badan Gizi Nasional. Kemarin juga viral tuh kan, katanya BGN itu nggak perlu ahli gizi. Ya terus yang lulus ahli gizi mau kemana? Nah itu malah yang Yang masuk polisi apa ya kan yang salah? TNI militer. Aneh Yang banget sih. kebanyakan masuk itu TNI. Ya kita tahu Bapak Presiden kita itu alumni militer, ya kan. Tapi yang gitu juga lah. Tapi nggak gitu juga, nggak semua lini itu dimasuki militer kayak gitu. Kayak kemarin itu pasal apa ya? RUU TNI. RUU TNI itu kan tahu nggak rancangan undang-undangnya itu imbasnya kepada kita itu apa? Apa aja emang? Salah satunya adalah TNI itu militer itu bisa bergerak di ranah-ranah warga sipil, pemerintahan dia bisa masuk. Padahal kan fungsi TNI itu kan pertahanan. Iya. Kayak gitu. Tapi dia bisa ikut campur kayak gitu. Korsel itu kan sudah menerapkan itu. Korut Kim Jong Un Iya. itu Korut Utara emang. iya utara kan Kim Jong Un gitu. Kayak di zaman Pak Soeharto katanya Pak Prabowo itu digadang-gadang yang meneruskan sifat kepemimpinan Pak Soeharto. No. Pak Soeharto kan dijuluki tangan besi. Beliau juga alumni militer juga kan. Digadang-gadang itu katanya Indonesia ketika dipimpin sama Pak Prabowo itu akan masuk ke Orde Barunya ala Pak Soeharto. Dengan ciri-ciri Pak Soeharto itu hening. Negara itu hening, bukan hening Bukan hening dalam ketenangan, tapi iya, hening dalam ketakutan. Iya sih. Dengan cerita-ceritanya ya takut. Iya, tapi ya kita nggak tahu lah. Semoga memang dalam kebijakan-kebijakan yang diusung oleh Bapak Prabowo kita, ya bisa buat Indonesia itu lebih baik lagi, jelas. Gitu. Terkadang itu yang salah itu bukan kepalanya, tapi yang di bawahnya gitu loh. Kayak gitu. Dan yang kenapa harus kepala negaranya. Yes. Contoh apa contoh apa? ya contohnya apa, takon balik. Iya contoh banjir di Sumatera tuh, yang salah siapa? Wow tetap. Iya. Wow apa Wiwi? Bedanya apa ya? Kan penerusan kepemimpinan. Kebijakan yang ada di Sumatera tuh itu kan di zaman Pak Wiwi juga udah ada kan. Oh iya. Aneh nggak? Yakut Khalil yang tersangka korupsi haji itu. Iya. Tersangka korupsi haji ketika di sidang katanya menyebutkan nama Pria Solo. Terus Pak Nadiem pun menyebutkan nama Pria Solo. Terus kemarin Tom Lembong walaupun bila bebas ya, ternyata dia juga menyebutkan Pria Solo. Aneh nggak? Aneh ya. Terus pengakuan dari PBNU sendiri terkait Kiai Yakut Khalil, PBNU tidak menerima sepeser pun dana dari beliau. Otomatis uangnya itu kan kemana? Iya. Gitu. Ini kan masih jadi usutan walaupun KPK itu sudah menetapkan beliau jadi tersangka, ya terdakwa ya. Tersangka. Ya cuma kebenarannya wallahu a'lam lah. Hanya geng Solo yang tahu.
Jadi nggak masuk logika banget kan, gaji guru segitu bisa bertahan hidup. Terus hitung-hitungannya gimana ya? Untungnya Matematika tersulit itu 2 juta dibagi 30 hari guys. betul. Tapi lebih sulit lah. Tapi ingat apa ya? Di atas langit masih ada langit. Coba bayangin yang 178.000 dibagi 30 hari. Dan lebih parah sebenarnya gini sih, Nan. Pemerintah kita itu bukan nggak bisa buat pendidikan kita itu maju. Tapi kabar buruknya adalah pendidikan itu bukan prioritas dari pemerintah kita. Iya pernah lihat sih mas, itu kayak orang-orang pada kecewa pendidikan di nomor berapa ini tuh. Fokus utamanya yang penting makan itu. Iya betul. Kalau prioritasnya cuma makan ya semua hewan juga gitu kan. Betul. Ya itu tadi ya. Sebenarnya ya dengan adanya MBG inilah ternyata anggaran dana pendidikan itu gede banget. Gitu kan. Ternyata gede banget. Kalau dari dulu regulasi untuk guru-guru honorer itu ditambahlah 1 juta per bulan aja wis. Ya, 1 juta per bulan aja itu kan lebih dari cukup. Kurang lebih ada 3,3 juta guru honorer dan ASN yang ada di Indonesia tuh. Kurang lebihnya. Kita ambil di honorer aja lah, misalkan setengahnya. ASN dan honorer kan lebih banyak honorer. Misalkan 2,2-nya di kali 1 juta itu kan baru berapa? 2,2 triliun kan? Apa 20 triliun? Itulah banyak banget, men. Jadi kebermanfaatan anggaran kita ternyata untuk program yang tidak bermanfaat. Betul banget sih, saya setuju kalau emang gaji guru harus dinaikin. Bahkan negara dengan pendidikan terbaik aja gaji gurunya tinggi-tinggi semua guys. Betul. Bahkan menurut saya juga gaji guru yang SD, SMP, SMA itu mungkin ya harusnya itu kalau menurut saya harusnya lebih gede daripada gaji dosen. Iya benar, karena memang pengasahan pola pikirnya, pondasi dasar. Kalau dosen itu dia ngajar orang, yang orang itu udah dari awal itu saya mau kuliah gitu, saya mau belajar ini jurusannya itu udah ada, jadi yang gak usah kayak terlalu emosi gitulah, karena kan dia yang udah niat belajar ya saya tinggal nyampe materi aja selesai itu kan dosen. Yang nggak terlalu sulit lah, karena emang muridnya udah niat gitu. Tapi yang SD, SMP, SMA itu kan mengarahkan ya. Langsung mengarahkan juga, mengarahkan dua-duanya. Bentuk. Betul sih, aku sepakat. Tapi masalah gaji aku kan buat konten ini nih, yang perbandingan Jepang ketika dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka tuh mengumpulkan 32.000 guru kan. Terus ada yang komen, ya udah silakan bandingkan kualitas gurunya aja untuk negara maju kayak gitu kan. Sayangnya di komenan itu nggak bisa aku balas pakai video. Jadi aku balas di sini. Oke, bentar. Kalau boleh tahu, Anda tahu tidak? Pas ke bom Hiroshima itu korbannya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas langkah awal pemerintah itu mengumpulkan guru-guru yang tersisa di Jepang. Iya. Lalu sekarang itu jadi negara maju. Lalu dibandingkan tuh ada yang komen, ya udah bandingkan juga kualitas gurunya, kayak gitu kan. Iya. Sekarang gini teman-teman. Gimana guru kita mau berkualitas kalau tidak diurus, kalau tidak dirumat, men? Ya, karatan ya kembangannya. Karatan lah. Mereka kayak gini. Bagaimana guru di Indonesia, bagaimana guru itu bisa powerful ngajar apabila di rumah anaknya itu nangis minta jajan. Apabila istrinya itu ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Gimana mau fokus ngajar? Kalau guru itu pengen berkualitas, penuhi dulu hak-haknya lah. Iya. Guru itu nggak mungkin bisa ngajar kalau dia masih mikir perutnya sendiri. Perut, yes, betul, men. Walaupun nggak menafikan ada guru yang memang gajinya udah gede tapi tetap ya, gitu. Tolol itu kan ada banyak. Banyak. Cuma kan kita berbicara regulasi umumnya itu kayak gitu, step by stepnya, rulesnya itu harusnya kayak gitu, teman-teman. Sekarang kata Anda tadi tuh negara maju, gaji guru ini gede. Iya kan? Iya, itulah. Ingat guys, Jepang dibom, puluhan ribu orang mati, mereka ngumpulin guru. Kita bencana alam, ribuan orang mati yang dikumpulin anomali. Contoh.
Ya, masa nggak ngerti sih ya, tahun lalu lah pokoknya ada. Bahlil. Bukan yang minggul beras itu. Sama yang tonjok-tonjok, lalu apalagi ya? Ya pokoknya itulah ngundangnya anomali kalau ada bencana, bukan ngundang ngumpul guru buat infrastruktur lagi, bukan. Ya gitulah teman-teman, kita berbicara masalah guru teman-teman. Jujur bukannya iri sih sama SPPG ya, tapi kecewa aja sama pemerintah. Aku tidak mempermasalahkan teman-teman yang dapat hidup dari MBG, kayak relawan-relawannya, supirnya gitu kan, yang sering jadi perbandingan, yang sering jadi kan supirnya, supir MBG 3 juta, guru honorer 300.000 sebulan. Aku nggak mempermasalahkan itu teman-teman. Jujur teman-teman yang lagi nonton dan sekarang kerja di MBG, silakan teruskan, semoga berkah selalu. Tapi yang aku nggak suka itu adalah kebijakannya, men. Yang kita harus kritik itu kebijakannya gitu. Oke. Tapi kan paling mungkin yang nonton 100 orang mas, kamu bisa sampai ke pemerintah ya? Apa mungkin ya di antara salah satu itu yang nonton itu Wowo atau Bahlil gitu? Nggak tahu, barangkali video ini meledak. Kita nggak pernah tahu, men. Terus kita viral di share terus gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Senang, terkenal, menyuarakan kebenaran. Ya itu ya sih. Kenapa enggak? Kenapa kita harus takut? Nanti ada yang ngirim ayam, bumbu tepung, sambal matah. Mudeng nggak? Butang ya. Oke, saya Mas. Sebentar. intinya gitulah. Ini kita keluh kesah aja sih sebenarnya ya. Kita berkeluh kesah. Ya, syukur bisa teman-teman bisa mengambil pelajaran. Ada sesuatu yang mengedukasi teman-teman di video ini. Ini video nggak niat, dengan setup seadanya kayak gini ya. Iya. Gitulah. Mau apa lagi? Apalagi? Oke, terima kasih. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kayak gitu. Nanti kita review video yang kemarin dulu itulah. Ingat teman-teman, pengakuan manusia di Indonesia, pengakuan kita sebagai warga negara Indonesia, kita itulah negara yang berdaulat, dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Maka jangan pernah bungkam, jangan pernah menjaga suara kalian untuk membela dan menyuarakan hak-hak yang harus kita dapatkan dan kebenaran yang harus kita laksanakan. Sekian, aku Aditya Rifki Putra Purnama. Saya Nadine Nasir. Oke, sekian teman-teman. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Kalau mau, jika kamu merasa video bermanfaat, silakan like. Jika kamu suka sama Mas Nandi, silakan like. Sekian dari aku, dan salam nyenggirisme. Tebak berapa menit? 1 jam 30 menit. Salah. Saya ngerti 1 jam 30 menit. Ya kan nebak.